Untuk anggaran pemeliharaan ada. Untuk 1 tahun ini untuk Kabupaten Demak ini hanya 3 miliar. Rutin, tapi ini untuk se-Kabupaten Demak. Begitu terus? Iya, terus. Gimana antisipasinya biar nggak rusak? Antisipasinya kalau saya sih aspal ulang. Mekanismenya ketika kondisi itu sudah masuk di kondisi rusak berat, itu bisa ada penanganan rekonstruksi maupun rehabilitasi mayor. Lubang menganga di sana-sini menjadi pemandangan yang lazim didapati di sepanjang ruas Jalan Pantai Utara atau jalur Pantura beberapa bulan terakhir ini. Para pengendara harus ekstra hati-hati memilih jalur lintasan, sebab salah-salah melintas jalur bisa membahayakan keselamatan. Termasuk ruas Jalan Raya Semarang-Demak, persisnya di Desa Batu Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sejauh 9 km di sepanjang ruas kilometer 8 hingga 17, kondisi jalanan tak ubahnya kubangan. Akibat banjir rob, jalan yang menghubungkan kota Semarang dengan Demak, kini kondisinya rusak parah. Aspal yang melapisi permukaan jalan terus mengelupas akibat terkikis genangan air dan terus dilintasi kendaraan. Tadi kena macet berapa kilo, Pak? Hampir 1 kilo, Mas. 1 kilo, Pak ya. Ini kena karena apa, Pak? Karena banjir kemarin, Mas. Jalannya pada rusak, Pak ya? Iya, udah rusak semua. Terus ini sebagai pengguna jalan gimana? Kesusahan nggak, Pak? Ya agak kerusakan karena waktunya sebetulnya harus bisa pendek, terus tambah waktu agak panjang sedikit lah waktunya. Di Jalan Lingkar Selatan, Desa Jatiwetan, Kudus, Jawa Tengah, sebuah truk gandeng bermuatan kayu bahkan terguling gara-gara terperosok jalan berlubang yang digenangi air. Sopir truk hilang kendali saat melintasi jalanan berlubang sedalam 40 cm yang Demak hingga Demak Kudus. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak tidak menampik ruas jalur Pantura di wilayahnya kerap kali rusak. Bahkan setiap tahun selalu saja ada perbaikan jalan, baik ringan maupun rusak berat. Kendaraan berat yang melebihi kapasitas disebut sebagai dalang penyebabnya. Kerusakan jalan ini memang sudah kita amati, jadi tiap tahun pasti ada. Dulu saat ada aspal, karena itu adalah musuh aspal adalah air, cepat rusak. Kemudian sekarang jalannya dirubah menjadi konstruksi rigid semua, pakainya pakai beton. Pemerintah belum bisa membatasi tonase. Banyak sekali ini truk-truk besar yang notabene itu tronton ataupun apa yang muatannya melebihi batas semua. Ini juga sangat sekali ini menyumbang tingkat kerusakan jalan beton yang cukup besar. Kerusakan jalan makin menjadi-jadi lantaran wilayah Demak yang berada di pesisir laut juga langganan terendam banjir rob. Tanahnya kan sangat lembek sekali. Apalagi rob ini sudah merembes ke area Jalan Pantura juga. Seperti yang ada di Demak, Sayung. Secara otomatis bawahnya lembek, kemudian ketebalan beton aja hanya sekitar 30, kemudian ada beban yang sangat berat ini yang ada di atasnya dengan truk-truk yang besar itu. Ini yang mengakibatkan cepat rusaknya jalan yang ada di Kabupaten Demak, terutama yang ada di Pantura. Meski begitu,
Pemkab Demak tidak bisa berbuat apa-apa lantaran Jalan Pantura termasuk jalan nasional. Perawatan dan perbaikan minor sesekali dilakukan oleh Pemkab kalau dirasa sudah mendesak. Cara kita untuk mengurangi itu ya kita hanya sebatas melaporkan saja kepada BMCK Provinsi dan juga ke P2JN biar segera tertangani. Untuk anggaran pemeliharaan ada. Jadi berapa Pak besarannya? Untuk 1 tahun ini untuk Kabupaten Demak ini hanya 3 miliar. 1 tahun. Rutin. Tapi ini untuk se-Kabupaten Demak. Mengacu data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak, ruas jalur Pantura yang melintasi Demak hingga perbatasan Kudus panjangnya 38,7 km. Jalur ini merupakan jalan nasional kelas 1 atau jalan arteri dan kolektor. Pembangunan dan perbaikan jalan nasional ini semestinya juga didanai oleh anggaran pemerintah pusat. Namun seperti inilah kondisinya di lapangan. Jalanan berkali-kali rusak dan berkali-kali juga harus dilakukan perbaikan. Proyek perbaikan seolah sudah menjadi siklus tahunan alias langganan. Jalan nasional di Jawa Tengah panjang totalnya mencapai 1.523 km, sementara ruas Jalan Pantura sepanjang 389 km atau mencakup 25%-nya. Dari total jalan nasional sepanjang 1.523 km tersebut mengalami rusak ringan dan berat sepanjang 106,5 km. Jalan nasional kelas 1 dengan perkerasan beton ini mestinya hanya bisa dilalui kendaraan dengan ukuran maksimal lebar 2,5 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 4,2 meter. Volume kendaraan yang seharusnya melintas juga tidak boleh melebihi 10 ton. Namun fakta yang realitas dapati, kendaraan angkutan berat yang patut diduga melebihi kapasitas tampak leluasa melenggang di jalanan. Kendaraan angkutan barang bermuatan besar yang diduga melebihi tonase disebut-sebut menjadi salah satu penyebab jalan rusak di wilayah Pantura, Jawa Tengah. Seperti di titik kami berdiri saat ini, di ruas Jalan Pantura, Rembang, Pati. Tadi kami sempat menghitung selama kurang lebih 30 menit. Sedikitnya terdapat 200 kendaraan bermuatan besar yang melintas di jalur yang saat ini kondisinya rusak parah. Jalur Pantura merupakan urat nadi perekonomian nasional, menjadi jalur utama distribusi logistik di Pulau Jawa maupun antar pulau. Hingga kini pun, jalur ini masih diminati oleh para supir truk bermuatan besar yang menghindari jalan tol Trans Jawa. Jalur Pantura dipilih demi irit biaya operasional selama di perjalanan. Sebelum tol Trans Jawa tuntas tersambung tahun 2018 silam, jalur Pantura menjadi jalur andalan kala musim mudik tiba. Menjadi primadona saat musim libur panjang, Hari Raya Lebaran. Tidak kurang dari 2,6 juta kendaraan melintasi jalur Pantura demi menembus kampung halaman para perantau di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Namun itu cerita dulu. Kini, jalur Pantura tak lagi seramai sebelumnya. Namun anehnya, ruas jalur ini masih terus-terusan rusak. Keberadaan jembatan timbang semestinya dapat menjadi kontrol angkutan barang yang melintas di wilayah Kabupaten Demak agar tidak membawa muatan melebihi tonase. Namun sayang, jembatan timbang itu justru tidak beroperasi sejak 8 tahun silam. Di wilayah Katonsari Demak sebenarnya pernah ada fasilitas jembatan timbang, namun sayang sudah lama tak dioperasikan. Kini yang tersisa hanyalah ruang kosong dan seonggok mesin hidrolik. Aliran listrik pun sudah lama diputus. Jembatan timbang beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat barang.
lalu lintas akibat pembangunan jembatan Juwana. Jalan yang menjadi kewenangan pusat, terutama jalan yang di Batangan itu, sepanjang 7 km kondisi sangat parah. Kita sudah mengajukan agar dilakukan pemeliharaan terkait dengan jalan tersebut. Jalan kalau aspal itu memang dengan banjir itu kita kesulitan. Pasti kondisinya akan semakin parah. Ditemui terpisah di Semarang, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menampik fakta kondisi jalur Pantura belum maksimal. Kondisi jalur Pantura di wilayah Brebes hingga Rembang nilainya terendah dibanding ruas jalur yang lain. Itu sebabnya di tahun 2023 ini BBPJN Jawa Tengah dan DIY mengalokasikan dana 1,42 triliun rupiah untuk perbaikan sektor Pantura Jawa Tengah dan Barat. Selama sepekan menyusuri jalur Pantura Jawa Tengah, realitas mendapati perbaikan jalan sebatas perbaikan minor, tambal sulam aspal di jalanan berlubang. Ya, kami berharap itu ditangani secara permanen karena memang kondisinya sudah membutuhkan penanganan. Misalnya lubangnya, kalau dimensi lubangnya kecil mungkin bisa. Tapi kalau lubangnya semakin lama kan otomatis membesar, itu kan juga tetap perlu penanganan yang berbeda tentunya. Artinya rutinnya tuh rutin ketika ada kerusakan aja ya? Maksudnya nggak tiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan, nggak seperti itu? Enggak, jadi mekanismenya ketika kondisi itu sudah masuk di kondisi rusak berat, itu bisa ada penanganan rekonstruksi maupun rehabilitasi mayor. Nah itu biasanya tidak seluruh sepanjang ruas tersebut, tapi hanya sekian panjang efektif yang memang kondisinya memerlukan rekonstruksi atau rehabilitasi mayor. Persoalannya, meskipun sudah menelan anggaran jumbo, kerusakan jalanan jalur Pantura seakan sudah menjadi langganan. Tidak kurang dari 20 triliun rupiah anggaran negara dikucurkan setiap tahun demi menambal jalanan rusak. Bolak-balik dianggarkan dan dilakukan perbaikan, namun setiap tahun juga terjadi kerusakan. Duit negara triliunan rupiah habis terkikis oleh roda-roda kendaraan di jalanan. Tiada hari tanpa kendaraan angkutan berat melintas di jalur Pantura. Masalahnya, truk angkutan barang bermuatan besar yang melintas diduga melebihi tonase yang telah ditentukan. Di sepanjang perjalanan, realitas mendapati truk-truk overdimension dan overload atau truk odol leluasa lalu lalang. Ini agak melebihi muatan gitu karena bentuknya Nah, melebihi itu bak. kan paling berapa cuman satunya aja 5 kilo. Oh. Rojot. Tapi itu boleh Pak kalau kayak gitu nggak di Ya karena mungkin sudah menyadari lah, karena orang lintas untuk ekspedisi mungkin sudah paham. Ini Ya. kapasitas berapa ton Pak kalau truk Bapak ini Pak? Iya tadi segitu. 10. Nah, 10 kalau 15 nggak sampai. Di sepanjang jalur ini kan kadang masih banyak jalan rusak kayak jalan bolong gitu Pak. Seperti apa Pak yang Bapak lihat? Ya Itu kan banyak menghambat yang rusak di perjalanan. sini Mas. Kalau di sini masih mending, yang Juwana itu yang ngeri. Pernah lewat sana Pak? Oh iya, Anda kan namanya orang lintas kan mana aja. Bongkarnya di mana-mana, Surabaya, Semarang, kadang ke Jakarta. Berarti sering lewat Juwana Rembang? Iya, sering. Itu yang parah itu di Batangan. Di Batangan itu Ah, ya, iya. yang depan desa Reci itu ya? Ngeri. Ah, Dari dulu itu, Mas. dari dulu? Iya. Ini sampai sekarang. Di perjalanan, realitas juga bertemu dengan Haryanto asal Pulau Bali. Berangkat dari Jakarta dengan 2 truk miliknya, Hari mengaku sedang mengangkut barang kelontong untuk dikirim ke Bali. Pria ini sadar betul muatan truknya sudah overload. Bertahun-tahun malang melintang di jalur Pantura, Haryanto mengaku tidak pernah kesulitan membawa muatan. Sebab di sepanjang jalur Demak Rembang hingga perbatasan Jawa Timur sudah tidak beroperasi lagi jembatan timbang. Kalau boleh tahu Pak, muatan berapa ton Pak kalau boleh tahu? Kalau ini cuma 18, kadang ya 19 gitu. Maksimal harusnya berapa ton nih Pak?
Maksimalnya 14, 15. 14-15. Ya, Ini kalau dimuat, menurut dari JBB-nya, Pak. ini nggak masalah di jalan gitu, nggak ada yang kemudian Kalau- ditegur, ditilang atau apa Nah, gitu kalau karena maksudnya kalau kayak di timbangan itu ya ditegur, Pak. Kalau kita kan berat muatannya, Pak. memang di Jawa Tengah masih ada timbangan, Pak, masuk Demak sampai Nggak ada, Rembang. nggak ada. Ada lagi di mana? Adanya ini di Bali, di Sekek sana. Baru ketemu lagi timbangan, Timbangan di sana. sana. Setali tiga uang, Supri, seorang sopir ekspedisi sebuah perusahaan kasur, mengaku hanya mengikuti perintah kerja perusahaan. Kondisi overdimension dan overload muatan sudah sepengetahuan perusahaannya. Kan kita ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ya, cuman ini mobil pabrik. Oh, Bapak cuma tinggal bawa aja. Tidak bawa aja. Ya itu daripada nganggur saya. Nggak masalah sama pabriknya yang gini sampai enggak. tinggi begini, Pak. Enggak. Dia tanggung jawab penuh. Maksudnya tanggung jawab tuh Ya gimana? kalau mamanya kita ada apa-apa di jalan, kecelakaan dia nanggung semua. Ketiadaan jembatan timbang seakan menjadi si malakama sudah menjadi rahasia publik. Dulu, jembatan timbang langganan disalahgunakan. Dengan uang tempel di setiap pos, para sopir bisa lolos membawa angkutan melebihi kapasitas. Namun kini, setelah tidak lagi dioperasikan jembatan timbang, praktik truk odol makin menjadi-jadi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tidak menampik overdimensi dan overkapasitas menjadi persoalan serius yang dihadapi. Dari 170.000 pelanggaran yang terjadi, hampir 75%-nya disebabkan pelanggaran daya angkut dan dimensi. Jembatan timbang kita masih dioperasionalkan untuk pengawasan kelebihan muatan, ya. Dan itu cukup efektif. Jadi di tahun 2022 itu ada 918.700 lebih itu kendaraan yang masuk ke jembatan timbang. Dari jumlah itu 19%-nya itu adalah kelebihan muatan. Jadi kalau apabila kendaraan angkutan barang itu masuk ke jembatan timbang dan ada kelebihan muat, ya penegakan hukum tetap dijalankan gitu. Ya. Penegakan hukum tetap dijalankan bagi kendaraan-kendaraan yang kelebihan muatan dengan tilang gitu ya. Nanti ada denda-denda yang dikenakan bagi anggota-anggota yang lebih. Jadi masih bekerja dan cukup efektif. Tapi ke depan kita bukan hanya jembatan timbang yang existing sekarang, kita akan mengembangkan dengan teknologi IT, Weight in Motion, WIM singkatannya itu ya. Dia bisa melihat tentang muatan dan dimensi kendaraan. Nanti itu di-capture, nanti dia akan langsung masuk ke data di perhubungan, dan datanya itu juga masuk di UPBKB secara online. Nanti dia akan dilakukan penindakan dengan e-tilang. Di seluruh Pulau Jawa, saat ini hanya beroperasi 32 jembatan timbang. Dirjen Perhubungan Darat beranggapan pengoperasian jembatan timbang memang tidak perlu ada di setiap titik. Perampingan jumlah jembatan timbang dinilai lebih efisien biaya dan tidak mengganggu lalu lintas. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Demak, mendorong dioperasikan kembali jembatan timbang di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kita butuh yang namanya jembatan timbang, tapi ke depan saya kira sudah ada teknologi yang tidak perlu lagi mobil itu harus membuat masuk dulu ke situ, ditimbang, terjadi transaksi dan sebagainya di sana. Sudah ada. Yang elektronik Sudah ada. Itu dia boleh lewat, silakan saja. Tapi datanya sudah terekam, berapa tonase yang dibawa, berapa ukuran ini, kapasitas panjang, lebar truk yang itu semua lengkap.
Masa libur Hari Raya Idul Fitri kini sudah di depan mata. Tahun lalu, sedikitnya 40 juta kendaraan mobil dan motor digunakan untuk mudik lebaran. Tahun ini, sudah bisa dipastikan jutaan kendaraan mobil dan motor akan kembali menempuh perjalanan mudik tahunan. Namun seperti biasanya juga, di tahun-tahun sebelumnya, mendekati musim mudik, jalanan Pantura selalu compang-camping. Pemerintah harus lebih serius mengurus jalanan Pantura. Sebab, bila tidak, tambal sulam jalanan Pantura akan menjadi ritual proyek tahunan. Jangan sampai anggaran negara habis terbuang sia-sia di jalanan aspal Pantura.